Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana dengan NIM 210400842. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Gizi Universitas Alma-Ata. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir blok Biosains 2 dari dosen Ibu Yulinda Kurniasari SGZ MPH. Kali ini saya mengambil tema tentang patofisiologi obesitas. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan peningkatan berat badan yang melampaui batas kebutuhan fisik dan akibat dari akumulasi jaringan lemak di bawah kulit yang tidak normal atau berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan atau bisa kita sebut dengan kegemukan. Obesitas mulai menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Bahkan WHO menyatakan bahwa obesitas merupakan suatu epidemi global sehingga menjadi masalah kesehatan yang harus segera ditangani. Sesungguhnya, tubuh yang gemuk kurang baik bagi kesehatan, baik bagi orang dewasa maupun bagi anak-anak. Karena pada tubuh yang gemuk biasanya mudah terserang penyakit. Ada beberapa faktor terjadinya obesitas. Yang pertama, ada genetik. Apabila kedua orang tua obesitas, 80% anaknya akan menjadi obesitas. Apabila salah satu orang tuanya obesitas, kejadian obesitas menjadi 40%. Dan bila kedua orang tua tidak obesitas, maka prevalensinya menjadi 14%. Hal ini dimungkinkan karena pada saat ibu yang obesitas sedang hamil, maka unsur sel lemak yang berjumlah besar dan melebihi ukuran normal secara otomatis akan diturunkan kepada sang bayi selama dalam kandungan. Manusia memiliki 3 bentuk tipe tubuh, yaitu yang pertama ada mesomorph atau atletis, yaitu tipe tubuh yang memiliki ciri-ciri tubuh tinggi, bahu yang lebar, pinggang yang relatif kecil, bentuk kepala yang persegi, dan perkembangan otot yang lebih besar. Yang kedua ada ektomorph atau tubuh kurus dan tinggi, yaitu tipe tubuh yang memiliki ciri-ciri tubuhnya tinggi, badan kurus, cepat merasa kedinginan, permukaan kulit yang relatif luas dibandingkan dengan volume tubuhnya. Yang ketiga ada endomorph atau tubuh bulat dan pendek, yaitu tipe tubuh yang memiliki ciri-ciri bentuk tubuhnya bulat dan gemuk, batang volume tubuhnya relatif lebih besar, mempunyai usus kurang lebih 60 cm, 2 kali lebih panjang daripada umumnya. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama aktivitas fisik dan yang kedua faktor nutrisional dan gizi. Yang pertama, aktivitas fisik. Individu dengan aktivitas fisik yang rendah mempunyai risiko peningkatan berat badan yang lebih besar daripada orang yang aktif berolahraga secara teratur. Kurangnya aktivitas fisik kemungkinan merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya angka kejadian obesitas di tengah-tengah masyarakat yang makmur. Orang-orang yang tidak aktif memerlukan lebih sedikit energi. Seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan kaya lemak dan tidak melakukan aktivitas fisik yang seimbang akan mengalami obesitas. Yang kedua, ada faktor nutrisional dan gizi. Peranan faktor nutrisi dimulai sejak dalam kandungan, di mana jumlah lemak tubuh dan pertumbuhan bayi dipengaruhi oleh berat badan ibu. Kenaikan berat badan dan lemak anak dipengaruhi oleh waktu pertama kali mendapatkan makanan padat, asupan tinggi kalori dari karbohidrat dan lemak, serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung energi tinggi. Mengkonsumsi minuman ringan seperti soft drink terbukti memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga berat badan akan cepat bertambah bila mengkonsumsi minuman ini. Mengkonsumsi makanan cepat saji, daging, dan makanan berlemak akan meningkatkan risiko terjadinya obesitas menjadi lebih besar. Keadaan ini disebabkan karena makanan berlemak mempunyai energi density lebih besar dan lebih tidak mengenyangkan, serta mempunyai efek termogenesis yang lebih kecil dibandingkan makanan yang banyak mengandung protein dan karbohidrat. Yang ketiga, ada faktor sosial ekonomi dan gaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa telah terlihat adanya perubahan gaya hidup yang menjurus pada penurunan aktivitas fisik seperti berangkat kerja atau ke sekolah dengan naik kendaraan dan kurangnya aktivitas bermain atau berolahraga dan berekreasi dengan teman, serta lingkungan atau rumah yang tidak memungkinkan anak-anak bermain di luar rumah, menyebabkan anak lebih sering bermain komputer, PlayStation,
nonton TV atau video dibanding melakukan aktivitas atau olahraga. Selain itu, juga meningkatnya jumlah pendapatan dan perubahan status sosial ekonomi, serta gaya hidup modern, serta ketersediaan dan harga dari makanan junk food atau makanan cepat saji yang mudah dan dapat dijangkau harganya akan berisiko menimbulkan terjadinya obesitas menjadi lebih tinggi. Yang keempat, ada faktor obat-obatan dan hormonal. Yang pertama, obat-obatan. Obat-obatan jenis steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk terapi asma, osteoartritis, dan alergi dapat menyebabkan nafsu makan yang meningkat sehingga meningkatkan risiko obesitas. Yang kedua, ada hormonal. Hormonal yang berperan dalam kejadian obesitas antara lain adalah hormon leptin, grelin, tiroid, insulin, dan estrogen. Adapun dampak obesitas, yang pertama dampak metabolik. Lingkar perut pada ukuran tertentu akan berdampak pada peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol HDL, serta meningkatkan tekanan darah. Keadaan ini disebut dengan sindroma metabolik. Yang kedua, dampak penyakit lain. Ada pemburukan asma, osteoartritis lutut dan pinggul, pembentukan batu empedu, henti napas saat tidur, dan low back pain atau nyeri pinggang. Patofisiologi obesitas. Obesitas terjadi karena adanya kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Gangguan keseimbangan energi ini dapat disebabkan oleh faktor eksogen sebagai akibat nutrisional dan faktor endogen akibat adanya kelainan hormonal, sindrom, atau defek genetik. Pengaturan keseimbangan energi diperankan oleh hipotalamus melalui 3 proses fisiologis, yaitu pengendalian rasa lapar dan kenyang, mempengaruhi laju pengeluaran energi, dan regulasi sekresi dan hormon. Proses dalam pengaturan penyimpanan energi ini terjadi melalui sinyal-sinyal eferen yang berpusat di hipotalamus. Setelah mendapatkan sinyal aferen dan perifer, sinyal-sinyal tersebut bersifat anabolik atau meningkatkan rasa lapar serta menurunkan pengeluaran energi, dan dapat pula bersifat katabolik atau meningkatkan pengeluaran energi, dan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sinyal pendek dan sinyal panjang. Sinyal pendek mempengaruhi porsi makan dan waktu makan, serta berhubungan dengan faktor distensi lambung dan peptida gastrointestinal yang diperankan oleh kolesistokinin sebagai stimulator dalam peningkatan rasa lapar. Sinyal panjang diperankan oleh fat derivat, hormon leptin, dan insulin yang mengatur penyimpanan dan keseimbangan energi. Apabila asupan energi melebihi dari yang dibutuhkan, maka jaringan adiposa meningkat disertai dengan peningkatan kadar leptin dalam peredaran darah. Leptin kemudian merangsang anorexigenic center di hipotalamus agar menurunkan produksi neuropeptide sehingga terjadi penurunan nafsu makan. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan energi lebih besar dari asupan energi, maka jaringan adiposa berkurang dan terjadi rangsangan pada orexigenic center di hipotalamus yang menyebabkan peningkatan nafsu makan. Pada sebagian besar penderita obesitas terjadi resistensi leptin, sehingga tingginya kadar leptin tidak menyebabkan penurunan nafsu makan. Pengontrolan nafsu makan dan tingkat kekenyangan seseorang diatur oleh mekanisme neural dan humoral yang dipengaruhi oleh genetik, nutrisi, lingkungan, dan sinyal psikologis. Leptin merupakan hormon yang bekerja memberikan umpan balik negatif dalam mengatur keseimbangan energi. Sirkulasi leptin melewati darah dan otak berinteraksi dengan reseptor pada neuron mempengaruhi keseimbangan energi dan memberikan efek untuk mengurangi adiposit dengan mengurangi nafsu makan dan peningkatan termogenesis. Perubahan adiposit pada tubuh menyebabkan perubahan kadar leptin pada sirkulasi sehingga otak akan memberikan respon dengan mengatur asupan dan pengeluaran energi serta mempertahankan lemak tubuh. Ada beberapa opsi untuk mengatasi obesitas. Yang pertama, kurangi makan yang mengandung minyak dan lemak. Banyak makanan yang mengandung jenis ini seperti lemak hewan seperti sapi, lembu, dan kambing, makanan, gorengan, dan macam makanan yang diolah dengan menggunakan minyak, dan kalau hewan bisa ditemukan dalam bentuk hidangan sup atau sejenisnya.
Yang kedua, perbanyak olahraga. Semakin banyak beraktivitas, maka semakin banyak lemak yang akan dibakar menjadi energi. Maka dari itu, olahraga memang sangat baik untuk membakar lemak dalam tubuh sehingga membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Yang ketiga, kurangi porsi makan. Jangan mengkonsumsi nasi terlalu berlebihan jika tidak melakukan aktivitas berat, karena ini biasanya tidak seimbang antara makanan yang dimakan dengan pergerakan aktivitas yang dilakukan. Makanlah makanan yang seimbang sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, kurangi mengemil makanan. Mengemil artinya terlalu banyak mengkonsumsi makanan ringan, seperti makan makanan instan, contohnya kerupuk, coklat, biskuit, minum es, dan lain-lain. Maka dari itu, hindari sejenis makanan tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun sikap saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.